Seandainya Nabi Yusuf minta dipindahkan ke penjara saja karena dia takut bermaksiat di situ, itu karena ketakwaannya, maka di penjara diajarkan oleh Allah ilmu tafsir mimpi. Tidak pernah akan sia-sia satu pengorbanan apapun, bahkan senyum kita kepada kaum muslimin itu akan memberikan ajron. Allah tidak pernah menyia-nyiakan satu pahala. Sedikit korma yang kita sedekahkan, sedikit apapun yang kita sedekahkan, sedikit kebaikan yang kita berikan kepada kaum muslimin, itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan kiram, akhirnya Siti Hajar rela untuk itu. Kemudian dengan berjalannya waktu, airnya habis dan lain-lain, dia melihat bayinya sudah merintih kehausan, hampir meninggal, Nabi Allah Ismail. Dia bangkit mencari air, dia berdoa, dia bangkit mencari air. Kita hidup di dunia, kita tidak bisa berpangku tangan aja. Kalau kita sakit, kita mesti berikhtiar. Kalau kita perlu rezeki, kita mesti berikhtiar, ya, sekuat tentu tenaga kita, ya. Macam saya, Pak Sigit, ya, Pak Kasno, tentunya udah ringanan dikit lah begitu, karena kami udah cukup lanjut usia lah begitu. Jadi ditakar sesuai dengan usia tenaga kita, ya. Kami satu generasi lah, ya, Ustaz Zainuddin, ya. Iya, ikhwan kiram rahimakumullah. Siti Hajar bangkit karena anaknya mau mati kehausan. Dia harus cari air. Dia berdoa, tapi dia tidak berdiam diri. Dia bangkit berdiri, dia lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Dari Sofa ke Bukit Marwa untuk mencari air, karena air untuk menyambung kehidupan. Dia menggunakan di sini hukum-hukum materi, hukum-hukum dunia. Tidak ada air, kami mati kehausan. Kami harus mencari air. Dia berlari dari Sofa dan Marwah sampai 7 kali. Itu yang disyariatkan kita untuk melakukan sa'i, meniru bagaimana Siti Hajar berjuang menyambung kehidupan. Ya, kehidupan ini harus diikhtiarkan, ya, walaupun sebatas kemampuan kita. Ya, jangan sampai kita mencari menyambung kehidupan, mengabaikan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai lupa sholat, lupa puasa, lupa apa segala rupa karena mencari kehidupan duniawi, ya, yang melampaui batas, ya. Soal dapat apa nggak dapat itu urusan Allah. Akhirnya muncrat di kaki Nabi Ismail yang kita tahu bahwa itu merupakan sumber Zam-Zam, sumber air Zam-Zam yang tidak ada henti-hentinya, yang membawa berkah kepada, bukan hanya kepada Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar, tapi untuk seluruh kaum muslimin ila yaumil qiyamah. Ikhwan kiram rahimakumullah, diabadikan itu Bukit Sofa dan Marwah. Bukit yang pernah diinjak, dipijak oleh wanita yang sangat soleh. Wanita yang sangat-sangat soleh pada zaman itu. Lari dari Bukit Sofa ke Marwah. Bukit yang dipijak oleh Siti Hajar dari Sofa dan Marwah. Disyariatkan kita untuk melakukan, meniru langkah dia. Dengan disyariatkan, diwajibkannya bagi orang yang umrah dan bagi orang yang haji jadi rukun untuk bersa'i, berlari dari Bukit Sofa ke Marwah. Dalam Quran Allah mengatakan inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, bahwa Bukit Sofa dan Marwah itu bagian daripada tanda-tanda keagungan Allah, syiar-syiar Allah. Batu yang pernah, bukit kecil yang pernah dipijak oleh wanita soleha, rahmatnya tidak berhenti lah yaumil qiyamah. Berkahnya tidak berhenti. Orang yang udah wafat, limpahan rahmatnya terus bercucuran dan dirasakan oleh kaum muslimin. Ikhwan kiram rahimakumullah, air berlimpah-limpah keluar daripada bumi, yaitu air Zam-Zam. Kemudian burung-burung datang ikut meminumnya. Gabilah-gabilah dagang rombongan yang dari kejauhan melihat burung turun dan naik ke satu tempat, itu merupakan isyarat bahwa pasti kalau nggak ada makanan ya minuman. Seperti kita berkerumun, kan? Jalanan biasa tiba-tiba ada kerumunan orang, ya, itu pasti ada sesuatu. Nggak mungkin nggak ada sesuatu, itu udah biasa. Nah, mereka kemudian mendatangkan tempat itu dan ternyata ada air. Mereka menukar air dengan barang dagangannya mereka. Akhirnya tumbuh itu satu kehidupan,
tumbuh satu kontak di dalam masyarakat, jadilah kota Mekah. Gara-gara itu orang mungkin bermukim, berdatangan, berjualan dan lain-lain sebagainya. Hiduplah kota Mekah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doanya Nabi Ibrahim. Kemudian tumbuhlah Nabi Allah Ismail yang dijenguk oleh Nabi Ibrahim sekali-sekali. Dalam ayat berikutnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Allah Ismail menjadi gulam, yang Al-Quran mengatakan falamma balagha, ketika dia sampai pada usia yang bisa membantu ayahnya. Seorang anak yang bisa membantu ayahnya di dalam pekerjaan-pekerjaan. Itu biasanya umur ya udah 10, 11, 12, 13. Para mufasir mengatakan pada waktu itu usia Nabi Allah Ismail 13 tahun ya pada waktu itu. Nah, kita tahu kalau kita lagi betulin barang di rumah, betulin mobil, betulin apalah begitu. Biasanya kalau anak kita umur 12-13 masih udah bisa bantuin kita itu. Ambilin obeng, ambilin senter, ambilin ini, ambilin itu, bisa nggak ngegrecok. Tapi kalau dia masih kecil lagi, oh ngegrecok. Ya, artinya membantu. Demikian juga anak wanita udah bisa membantu ibunya masak di dapur begitu ya. Kalau masih terlalu kecil malah dia bikin kacau begitu ya. Nah, ketika Nabi Allah Ismail sampai umur seusia kurang lebih 13 tahun, Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Mimpinya Nabi adalah wahyu. Karena Nabi batinnya tidak pernah tidur. Hanya visi matanya saja yang merem, batinnya tidak tidur. Wahyu bisa datang berupa mimpi, bisa datang disampaikan oleh malaikat Jibril, dia bisa datang dalam bentuk suara, berbagai cara Allah menyampaikan wahyunya kepada nabinya. Di antaranya adalah dengan bermimpi. Ya. Kalau kita mimpi apalagi siang-siang, ya mimpi pusing, stres, ya. Walaupun ada mimpi-mimpi kita yang bermakna, ya. Biasanya mimpi-mimpi sebelum subuh gitu, ya. Itu ada maknanya. Baik. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, bermimpi dia. Nabi Allah Ibrahim bermimpi sampai 3 kali untuk diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya. Diperintahkan menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Said Qutb di dalam tafsir Fi Dilalil Quran itu mengatakan, andaikan Nabi Ibrahim minta keringanan sama Allah, ya Allah, saya udah hampir 100 umurnya, punya anak cuma 1, ditunggu sampai 100 tahun itu anak. Sekarang saya mesti sembelih dengan tangan saya sendiri. Ringanin dong, ringanin dikit. Kalau dia mohon keringanan itu, masih patuh sebagai manusia. Tapi wala kalam, wala sama sekali. Enggak kayak kita banyak rewel. Nanya ini, nanya itu. Ya kalau nanya enggak ngerti enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang nanyanya untuk rada pengen berat juga nih ngejalaninnya lah begitu. Ya. Ini wala tanya A, wala tanya B, wala apa sekali rupa sama sekali. Sekalipun kata Said Qutb, kalau dia minta mohon, ya bukan dia menolak, tapi dia mohon, ya Allah ringankan beban ini, ringankan ujian ini. Masih patut sebagai manusia, tapi tidak. Dia jalankan. Dia berkata, diabadikan di dalam Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka. Wahai anak Anda, aku bermimpi bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Kemudian anaknya nyaut, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Abah, jalanin aja. If'al, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Said Qutb mengutip percakapan ini. Dia bilang, coba lihat itu percakapannya. Mereka berdua bukan hanya sabar, tapi redo. Redo terhadap apa yang diperintahkan Allah. Karena ucapan orang redo, itu bahasa orang redo,
Berbeda dengan orang sabar tapi kurang redha. Ya, kita ada menimpa kita sesuatu, kita bersabar ya, Anda bersabar, tapi bagaimana? Udah begitu. Jadi ya artinya ada agak sedikit ya Anda terpaksa nerima deh, begitu. Ya. Ini enggak. Dia panggil anaknya dengan halus, wahai anakku. Itu pertanda satu keredoan terhadap perintah Allah. Anaknya juga begitu. Ya abati, wahai ayah Anda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia tidak dengan sombong mengatakan, aku berani, aku terima. Kesombongan di dalam menjalankan perintah Allah. Tapi dengan tawadu, dengan kelembutan, satu ketaatan, satu ketakwaan dilakukan dengan kelembutan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga engkau akan melihat, mendapatkan aku sebagai daripada golongan orang-orang yang sabar. Tawadu. Dia sebutkan satajiduni insyaallah. Engkau akan menjumpai aku sebagai golongan daripada orang-orang yang sabar. Ini yang dijanjikan Allah. Ya, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah memberikan kabar berita gembira untuk Nabi Ibrahim yang nanti anaknya menjadi gulam yang halim, yang santun, yang takwa. Ini terbukti ketika mau dipotong begitu. Wala kalam, wala kaza, wala semua. Kita disuruh menerima ketakwaan. Kita nggak sampai di situ perintahnya. Enteng kita cuma sembelih kambing. Itu juga kalau antum ada kelebihan fulus begitu. Enggak berat-berat, enggak. Makanya jangan pakai tanya-tanya lagi deh. Begana, begini. Ane udah korban tahun lalu, sekarang ane korban lagi. Banyak tawaran-tawarannya begitu. Kalau ada keluasan rezeki, ya alhamdulillah di sini kambingnya banyak kemarin ya. Sapinya juga banyak ya. Yang bergabung join 7 orang itu ya. Ya alhamdulillah kita mengikuti napak tilas dari Nabi Ibrahim dengan syariah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.